Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi innar rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati al-hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Nabi menyatakan bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah. Setiap amal ibadah kita dilipatkan 70 kali. Dan bulan Rajab ini adalah ulang tahunnya sholat. Sholat itu adalah rajanya ibadah. Bila sholatnya baik, semua ibadah itu akan mengikuti baik. Dan pertama dihisab oleh Allah, pertama diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah sholat. Dan satu-satunya ibadah yang tidak ada perainya sampai mati ya hanya sholat. Kalau yang lain boleh, ya sakit umpama nggak puasa boleh, tapi kalau sholat tidak boleh. Bepergian Ramadan ya nggak puasa boleh, musafir, tapi sholat tetap wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun. Stroke pun wajib sholat, mati masih diwajibkan sholat, karena nggak bisa sholat akhirnya disolati. Nah pagi ini kita bahas tentang cara supaya sholat kita ini naik tingkat, lebih baik daripada yang lain. Istilahnya tingkatan-tingkatan sholat yang dari paling bawah yaitu sahun, celaka, naik sukaro. Nah sekarang kita berusaha supaya naik menjadi khusyuk. Nah itu bagaimana sholat kita supaya diberi oleh Allah kekhusyuan itu. Sholat itu akan meningkat menjadi sholat khusyuk manakala memperbaiki sesucinya. Manakala memperbaiki sesucinya, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan suci dari najis, baik najis mukhaffafah mutawassithah maupun najis mughalladhah. Nah, ini bagaimana wudhu kita untuk menghilangkan hadas supaya salat kita baik. Rasulullah pernah menyatakan, man tawaddo'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a thumma qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'ati ka yaumi waladathu ummuhu al-hadis au kama qala. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu untuk sholat lalu dia memperbaiki wudunya, bukan saenake, memperbaiki wudunya, kemudian berdiri mengerjakan sholat, maka keluarlah segala kesalahan, maka terhapuslah dosa-dosa kepada Allah seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Nah inilah, jadi ada penekanan fa'aksanal wudhu untuk memperbaiki wudhu kita. Kalau Rasulullah sudah memberi tekanan gini berarti banyak wudhunya itu saenake, wudhunya itu saenake dewi. Sekarang kita bahas wudhu supaya kita tambah baik. Wudhu pertama itu kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baru kita lisan kita mengucapkan nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Membasuh tangan kita dengan air, ya. Ini dalam hati kita minta kepada Allah supaya tangan-tangan kita ini yang pernah melakukan kesalahan itu diampuni oleh Allah. Sambil baca nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil ashari fardhol lillahi ta'ala. Basuh muka, masukkan air ke dalam mulut, dikeluarkan supaya penyakit-penyakit yang ada di mulut kita ini dikeluarkan. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh mulut kita diampuni oleh Allah. Masukkan air ke dalam hidung, dikeluarkan. Barangkali ada virus-virus konora supaya keluar, ya, virus konora yang sekarang berkembang. Ini sambil wudhu itu niat virus-virus yang ada di hidung, yang ada di tenggorokan dikeluarkan Allah. Virus konora ini sudah setahun. Ya, virus konora, bukan corona, yang benar konora. Konora ngaji, konora sekolah, konora kerja. Ya, ini dengan doa seperti itu masukkan. Baru kita membasuh wajah. Saat membasuh wajah, hati kita bergerak. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi niat yang pertama pas membasuh tangan itu sunnah, mancing supaya niat dalam hati saat membasuh muka ini gerak. Wajibnya itu niat dalam hati ini. Begitu membasuh muka yang pertama, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Basuh. Kemudian basuh yang kedua, kita berdoa bersama air. Air itu bisa kita ajak doa. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku, hilangkan kesalahan di wajahku ya Allah. Nanti di hari kiamat banyak wajah-wajah yang hitam, putihkan wajahku ya Allah supaya bersinar seperti sabda Rasulmu. Nanti umatnya itu akan datang min asaril wudhu, dari bekas-bekas wudhu. Nah, ini. Jadi kita membasuh tangan, membasuh wajah dengan air ini. Dalam hati kita mengajak air untuk berdoa, mendoakan kita supaya tangan kita ini bersih, supaya wajah kita ya ini bersih. Dan tangan yang bersih sajalah yang berhak diangkat ketika Allahu Akbar. Dan wajah yang bersih saja berhak menghadap Allah. Ini jadi wudhu itu pengalihan kepada jasmani dialihkan kepada dimensi spiritual. Ya bukan blek-blek mari, bukan, ada penghayatan. Tangannya basuh ini supaya biasanya orang itu salah dengan tangan, ya mukul, ya ngambil, macam ya nyubit, itu tangan. Wajah melihat, wis macam-macam ini dari wajah. Dibasuh dengan air, diajak berdoa bersama. Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddu wujuh. Ya Allah, bersihkan wajahku, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh wajah ini ya Allah, dengan telinga, dengan mata, dengan hidung ya Allah, bersihkan dan putihkan wajahku ini nanti di hari kiamat. Sebagaimana wajah-wajah orang munafik, orang kafir itu gelap gulita, maka putihkanlah. Doa. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Arab kata Imam Ghazali, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh.
nek sik durung apal ya mesti saya niat membersihkan wajah dari segala dosa dan putihkan wajahku nanti ya Allah di hari kiamat. Karena apa? Tangan yang bersih saja itu sangat baik saat takbir sholat Allahu Akbar, karena tangannya sudah dibersihkan saat wudu. Dan wajah yang bersih tadi ketika wudhu itulah yang berhak untuk menghadap Allah. Makanya di Qur'annya jelas nanti harta ya keluarga ketika menghadap Allah itu gak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun, tidak akan bermanfaat malun, harta, wala banun, dan anak turunnya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang sehat. Itu filosofinya kalau wudhu. Nah, ini nanti kita bahas supaya wudhunya mantap, saya bahas 3 kali. Jadi sekali lagi ketika wudhu mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan, masukkan air ke dalam hidung, masukkan air ke dalam mulut, niat membersihkan semuanya. Begitu basuh wajah, pertama basuh wajah hati kita bergerak, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Basuh yang kedua baru kita berdoa, ya Allah hilangkan kesalahan dosa yang diperbuat oleh wajah dan putihkan wajahku nanti ya Allah di hari kiamat. Hanya tangan yang bersih saja berhak diangkat takbir Allahu Akbar, dan hanya wajah yang bersih suci berhak wajah itu mau menghadap Allah saat sholat. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang filosofi wudhu yang bisa menjadikan sholat kita baik. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Allah.